Selamat pagi anak-anak hebat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Jumpa lagi dengan Bu Rifa di channel YouTube For Good Secang. Anak-anak hebat, jangan lupa sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu dan jangan lupa sarapan ya. Sarapannya usahakan makan makanan yang bergizi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran pertama. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, Bu Guru ingatkan kembali, jangan lupa ucapkan tolong ketika kita meminta bantuan kepada orang tua dan jika telah selesai, ucapkan terima kasih. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak, mari kita ikuti sampai selesai ya, agar kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Rifa berikan di video ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 6. Yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memperagakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ini. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, seperti hewan kuda atau kerbau. Kemudian ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Contohnya, daging ada pada sapi, kulit kita bisa memanfaatkan hewan kambing atau ular. Kemudian telur kita bisa memanfaatkan hewan ayam ataupun bebek. Untuk susu kita bisa mengambil dari susu sapi. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan mereka. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring setiap pagi. Ternyata, Benny juga punya buku cerita loh anak-anak tentang ayam jago. Mari, dengarkan dongeng tentang ayam jago. Ayam jago baru, pengarang anonim.
Anonim adalah nama lain dari pengarang yang tidak diketahui. Ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti namanya matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok, "Itu tandanya hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari, bukan bulan purnama. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Cerita ini diambil dari sumber www.rumahdongeng.com. Anak-anak, dongeng ayam jago sudah selesai. Dari dongeng yang Bu Rifa bacakan tadi, sekarang kalian tahu kalau ayam jago ternyata salah mengira bahwa hari sudah pagi. Ketika dia melihat cahaya kuning keemasan besar di langit, ayam jago menganggap itu matahari, padahal itu adalah bulan purnama. Jadi, pesan dari dongeng tersebut adalah kita harus lebih berhati-hati, ya. Materi selanjutnya, anak-anak, selanjutnya setelah membaca dongeng tadi, Bu Rifa akan mengajak anak-anak bermain teka-teki silang. Pernahkah kalian bermain teka-teki silang? Jika belum, mari perhatikan. Sekarang, coba kalian perhatikan pertanyaannya, kemudian isilah teka-teki silang berikut ini. Ada 2 langkah untuk mengisi teka-teki silang. Yang pertama, dengan cara mendatar. Dan yang kedua, dengan cara menurun. Untuk pertanyaan mendatar ada 5, yaitu nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Untuk pertanyaan menurun ada 4, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Jadi, kalian harus hati-hati. Isi jawaban tersebut pada kolom mendatar atau menurun sesuai soal. Soal yang pertama, benda yang dilihat ayam jago. Ayo perhatikan, nanti kalian cari nomor 1 atau angka 1 pada kotak di samping. Yang kedua, soal nomor 4, suara kokok ayam jago. Tadi sudah mendengar ceritanya, kalian pasti tahu ya. Suara kokok ayam jago. Yang ketiga, soal nomor 5, ini masih mendatar. Suasana pada malam hari. Dan soal yang ketujuh, perasaan ayam jago. Nanti silakan kalian tulis pada kolom yang mendatar.
Soal terakhir mendatar yaitu nomor 8, sikap burung hantu. Kita lanjutkan pada teka-teki silang untuk soal yang jawabannya diisi dengan menurun. Soal yang pertama, sikap ayam jago setelah melihat matahari. Anak-anak silakan nanti isikan pada kotak yang tersedia. Soal yang kedua menurun yaitu nomor 2, binatang yang mengais-ais saat mencari makan. Soal yang ketiga menurun yaitu burung yang mencari makan di malam hari. Masih ingat ya? Soal terakhir teka-teki silang menurun yaitu tempat ayam jago berkokok. Kalau kalian memperhatikan cerita Bu Guru tadi, pasti kalian bisa mengerjakan. Nah, anak-anak hebat, masih semangatkah? Tentu, harus semangat. Mari selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan soal cerita berikut ini. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulunya adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Bulu ayam biasanya dimanfaatkan untuk apa, hayo? Ya, benar sekali. Biasanya dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Di sini, ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam setiap ruang atau yang ada di kandang. Setiap kandang ada 2 ekor ayam Benny yang dimasukkan. Yang kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam. Setiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 kandang ayam. Setiap kandang berisi 2 ekor anak ayam. Penulisan lambang bilangannya sama seperti materi sebelumnya pada penjumlahan, yaitu 5 kandang ayam, setiap kandangnya berisi 2. Jika dituliskan dalam lambang bilangan, maka 5 kali 2, hasilnya 10. Yang kedua, kandang ayam Benny diubah menjadi 2, yang tadinya 5 diubah menjadi 2. Setiap kandangnya berisi 5 anak ayam. Nah, penulisan lambang bilangannya yaitu 2 kali 5. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Sifat pada matematika ini sama dengan pembelajaran berikutnya yaitu sifat pertukaran. Anak-anak, karena kalian tadi sudah memperhatikan apa yang Bu Guru jelaskan, sekarang tugas kalian adalah mencoba latihan matematika seperti tadi. Nih, ada gambar telur. Satu kotaknya berisi 5 telur. Nah, kotaknya ada 3. Penulisan lambang bilangannya berarti 3 kali 5 sama dengan titik-titik. Selanjutnya, ada 5 kotak telur. Satu kotaknya berisi 3 telur. Berarti penulisan lambang bilangannya adalah titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Kalian tahu ya? Silakan nanti dikerjakan. Ini soal nomor 1. Kemudian ini soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Dan yang terakhir adalah gambar daging ayam. Soalnya cukup 4, silakan kalian nanti mencoba sendiri di rumah masing-masing. Anak-anak, Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya.
Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Sekarang, Bu Guru akan mengajak kalian untuk praktik bersama gerakan ayam mengepakkan sayap. Kira-kira seperti apa ya gerakan mengepakkan sayap itu? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah berdiri tegak. Yang kedua, tekukkan kedua siku di samping badan. Seperti ini ya anak-anak. Yang ketiga, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Ayo, yang di rumah silakan mengikuti. Yang keempat, gerakkan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Kita hitung bersama-sama, makin lama makin cepat. 1, 2, 3. Nah, seperti ini adalah contoh gerakan cepat mengepakkan sayap seperti jago. Yang kelima, silakan lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu di rumah. Bagaimana anak-anak pembelajaran kali ini? Menyenangkan bukan? Anak-anak hebat? Demikianlah materi pada pembelajaran hari ini. Bu Rifa harap kalian dapat memahaminya. Tetap semangat, terus belajar dari rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang sudah membantu dan menemani kalian belajar di rumah. Silahkan tekan tombol subscribe apabila masih berwarna merah. Kemudian tekan gambar jempol ke atas apabila kalian menyukai video ini. Jangan sampai lupa, kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Salam anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.